Semua negara pasti memiliki pertahanan militer di negaranya masing-masing untuk menjaga setiap kedaulatan negaranya. Negara bahkan rela mengeluarkan banyak biaya untuk membuat atau membeli berbagai kendaraan alat tempur yang canggih demi keamanan negara mereka. Dengan memperbanyak alat-alat tempur seperti pesawat jet tempur, tank, kapal selam, dan kapal tempur, negara paling banyak memiliki alat tempur ialah negara Amerika Serikat. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat memiliki angkatan laut yang sangat kuat untuk menjaga keamanan dan kepentingan negaranya. Saat ini kapal induk Angkatan Laut Amerika adalah salah satu kapal militer paling mengesankan di laut. Ada ribuan orang dengan fungsinya masing-masing berlayar di kapal induk, sehingga kapal induk seperti pulau terapung di lautan. Kapal induk ditenagai oleh reaktor nuklir sehingga dapat beroperasi terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama di lautan, karena tidak memerlukan pengisian bahan bakar karena menggunakan energi nuklir. Sejarah melaporkan bahwa kapal induk Amerika terkenal karena telah beroperasi di banyak medan perang dan mengalami perkembangan pesat, baik dari segi konstruksi maupun teknologi setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, tidak ada satupun kapal induk Amerika yang ditenggelamkan oleh musuh. Ada satu kapal induk setelah pensiun yang ditenggelamkan oleh US Navy sendiri pada tahun 2005, yaitu kelas Kitty Hawk US Amerika CV-66. Kapal induk itu tidak menggunakan tenaga nuklir. Angkatan Laut AS USS Amerika digunakan sebagai target meriam untuk menentukan kemampuan bertahan dan kekuatan strukturnya yang akan digunakan sebagai bahan untuk pengembangan kapal induk ini di masa depan. Meskipun tujuan langsung dari skenario target bukanlah untuk menenggelamkan kapal induk, tetapi untuk bertahan dari serangan. Kapal induk itu menenggelamkan kapal musuh dengan serangan udara, torpedo, dan bahan peledak yang ditempatkan di bagian USS Amerika. Eksperimen ini membuktikan bahwa kapal induk Amerika sangat besar seperti benteng terapung. Dan inilah 5 fakta mengenai kapal induk Amerika yang sulit ditenggelamkan musuh. 1. Mereka memiliki angkatan udara yang mampu melakukan serangan udara langsung di sisi yang berlawanan. Kapal induk Amerika memiliki sayap tempur udara yang dapat melancarkan serangan langsung ke musuh di lokasi yang jauh dari kapal induk itu sendiri. Kekuatan udara tersebut ditugaskan pada jet-jet tempur FA-18 Hornet. Kapal induk AS kelas Nimitz mampu membawa sekitar 50-an jet tempur FA-18 Hornet di luar helikopter dan pesawat TP lain. Pesawat FA-18 Hornet Fighter adalah pesawat tempur taktis pertama yang dirancang untuk perang ganda, pertempuran udara, dan peran serangan darat. Kemampuan pesawat tempur supersonik ini telah terlihat di Irak dan Afghanistan. Pesawat tempur FA-18 ini dapat mendukung serangan udara, menembak jatuh pesawat musuh, atau menghancurkan kapal musuh sebelum menjadi ancaman bagi kapal induk. Versi terbaru dari pesawat tempur ini adalah FA-18 Super Hornet yang memiliki banyak peningkatan dibandingkan pendahulunya. Selain FA-18 Hornet, ada juga EA-18 Coroller, pesawat tempur peperangan elektronik yang dikembangkan dari FA-18 Hornet yang dilengkapi dengan peralatan perang elektronik canggih. Serangan terhadap sistem radar musuh dan proyektil sabotase musuh menembak pemandu sehingga sistem navigasi misil musuh bingung dan tidak mencapai sasaran. 2. Kapal induk AS memiliki sistem informasi taktis yang terintegrasi dengan semua unit tempurnya. Jadi ketika kapal induk atau bagian dari kelompok tempur terancam, semua unit tempur akan diberitahu secara real time. Salah satu sistem data terintegrasi yang dimiliki kapal induk AS adalah Tactical Data Link 16. Tactical Data Link 16 adalah sistem komunikasi standar yang berbagi dan bertukar informasi waktu nyata antara unit tempur terintegrasi melalui berbagai jaringan aman, kompleksitas, dan keamanan. Tactical Data Link 16 membuat sistem ini sangat sulit untuk dibobol atau direbut dari musuh. Selain itu, kapal induk AS juga memiliki sistem database yang kompleks untuk mengantisipasi ancaman yang ditimbulkan oleh musuh. Kapal induk Amerika juga memiliki pesawat mata-mata E-2D Hawk. Pesawat bertindak sebagai mata dan telinga ekstra kapal induk di udara. E-2D Hawk mampu menampilkan gambar medan perang secara real time. Kubah radar besar di bagian belakang pesawat mata-mata E-2D Hawk memberikan deteksi semua pesawat musuh, kapal perang, dan aktivitas rudal. Ancaman pemakaiannya bisa dinetralkan sebelum musuh mendekatinya. 3. Kapal induk memiliki kelompok kapal induk.
Saat beroperasi, kapal induk Amerika tidak pernah sendiri. Kapal induk menemani beberapa kapal perang yang lain dan membentuk kelompok pertempuran yang disebut Carrier Strike Group. Menurut beberapa data, Carrier Strike Group biasanya terdiri dari satu kapal induk dengan sayap tempur udara, 2-3 kapal perusak, satu kapal penjelajah, dan satu kapal selam. Kapal pengawal segera mengitari kapal induk saat kapal induk terancam. Sangat sulit bagi musuh untuk menerobos barikat kelompok serang Carrier. 4. Kapal induk AS memiliki senjata pertahanan diri jika barikat pengawal dilanggar. Selain pengawalan kelompok pertempuran dan sistem informasi terintegrasi yang canggih, kapal induk AS juga memiliki senjata pertahanan diri untuk mengusir musuh yang berhasil menerobos barikat pengawalan mereka meskipun pulaunya tipis. Menurut navaltechnology.com, senjata pertahanan diri kapal induk adalah Raytheon atau General Dynamics 20 mm Phalanx 6 laras Mk-15 jarak dekat. Senjata ini digunakan untuk menetralkan kapal kecil, torpedo permukaan, rudal anti kapal, dan helikopter serang. Sistem umpan menembakkan rudal untuk melesat dari rudal yang menciptakan target palsu. Raytheon AN SLQ-32 adalah perangkat perang elektronik yang dapat mendeteksi emisi radar musuh untuk dengan cepat mengidentifikasi ancaman terhadap kapal induk dan memberikan peringatan untuk menetralisirnya. 5. Kapal induk memiliki sistem manajemen departemen yang terorganisir. Kapal induk memiliki puluhan dek dan ratusan ruang. Jumlah kamar dan kompartemen kapal induk diatur dalam sistem yang sangat baik. Jika kompartemen mengalami kebocoran berat akibat pertempuran berat, kompartemen dapat disegel sehingga air terlokalisasi di satu tempat dan kapal induk masih dapat melanjutkan pertempuran. Desain lambung kapal yang rumit juga memastikan bahwa kapal tetap stabil dalam menghadapi beberapa kerusakan lambung, seperti yang ditunjukkan oleh Angkatan Laut AS pada tahun 2005 ketika membuat landasan peluncuran untuk kapal induk kelas Kitty Hawk USS Amerika untuk menentukan daya tahan kapal. Meskipun mengalami perusakan parah, USS Amerika tetap bertahan dan membutuhkan waktu yang lama untuk tenggelam sepenuhnya. Itulah fakta mengenai kapal induk. Terima kasih sudah menonton.